wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Pagelaran Utara yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakakurikulum Ibu Rika Septianingsih, yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9 serta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan aplikasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri Pagelaran Utara, di mana kami ada 4 CGP. Yang pertama, saya sendiri Sri Wahyuni, rekan saya Dwi Maisoro, kemudian ada Siti Marfua, dan yang terakhir ada Fusi Anita. Selanjutnya, materi ini akan dibagi menjadi 4 bagian, di mana bagian-bagiannya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing CGP. Nah, di akhir materi nanti kita akan melaksanakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan kritik saran terhadap budaya positif yang akan kita akan budayakan di sekolah kita. Nanti akan saya persilakan. Materi pertama, yang pertama kita akan sambutan terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Rika Septianingsih. Kepada Ibu Rika saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Ibu Waka SMK Negeri Pagelaran Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Jurusan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri Pagelaran Utara, dan terkhusus yang saya hormati ibu-ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pringsewu. Atas nama ada Bu Sri Wahyuni, kemudian Bu Dwi Masyaro, Bu Siti Marfua, dan Bu Fusi Anita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya, nikmat sehatnya, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan bentuk dari aksi nyata para guru-guru hebat kita, ya, dari calon guru penggerak angkatan 9 ini dalam bentuk aksi nyata budaya positif di sekolah. Alhamdulillah pada angkatan 9 ya, CGP sekolah kita diwakili oleh guru-guru hebat, ya, mewakili SMK Negeri Pagelaran Utara. Luar biasa aktivitasnya ya, pastinya banyak menyita waktu, tapi alhamdulillah kalau saya lihat beliau-beliau ini sangat luar biasa bisa memanajemen waktunya sebaik mungkin sehingga tugas utamanya di sekolah tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam waktu dekat juga ya Bapak Ibu ya, ada seleksi calon guru penggerak angkatan 11 ya. Sebelumnya yang CGP angkatan 10 juga ada ya. Alhamdulillah teman-teman kita lolos seleksi administrasi atas nama Pak Bustomil, kemudian kepala sekolah kita Pak Margi Prasojo, kemudian Pak Hengki juga alhamdulillah sudah lolos seleksi administrasi. Kemudian kabarnya terakhir itu sudah melalui tes lagi ya, wawancara kalau nggak salah ya, gitu. Nah, yang terdekat ini ada lagi pembukaan untuk CGP angkatan 11. Mungkin beberapa dari kita di sini ya sedang proses mengikuti seleksi, gitu. Termasuk saya juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyusul nih teman-teman kita yang hebat di samping kiri kanan saya ini. Beliau-beliau ini sangat menginspirasi ya, luar biasa program CGP ini. Mudah-mudahan bisa continue, ada terus guru-guru dari SMK Negeri Pagelaran Utara yang bisa lolos menjadi CGP angkatan-angkatan berikutnya.
Amin ya rabbal alamin. Karena program ini sangat luar biasa ya, selain bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik, juga secara kontinu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah. Ya, kemudian bisa juga meningkatkan karakter peserta didik kita. Nah, salah satunya nih dengan tema menerapkan budaya positif, ya, terutama disiplin positif selaku upaya penerapan disiplin kepada peserta didik kita. Jadi harapannya mudah-mudahan program ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin supaya nanti outputnya peserta didik kita bisa muncul karakter disiplin. Karena karakter disiplin itu adalah karakter utama yang harus dimiliki peserta didik khususnya SMK ya. Terutama nanti kalau mereka sudah turun di dunia kerja, itu adalah karakter utama yang perlu ditanamkan pada peserta didik kita. Jadi harapannya mudah-mudahan program ini bisa continue lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan juga bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya kita akan melihat presentasi dari rekan CGP, diawali dari saya pribadi. Bahwasanya materi yang akan kami sampaikan adalah budaya positif, di mana tujuannya adalah yang pertama, kita evaluasi budaya di lingkungan SMK Negeri Pagelaran Utara. Jadi Bapak Ibu, kita mengevaluasi dulu sebelum kita membuat namanya peraturan. Kita harus evaluasi dulu keadaan kita mulai dari pagi sampai dengan akhir. Nah, poin-poin mana nanti yang akan kita evaluasi dan akan kita perbaiki. Dan setelah kita evaluasi, kita analisis budaya positif yang akan diterapkan di SMK Negeri Pagelaran Utara. Tentunya budaya sekolah kita dengan kultur yang ada di kota, kemudian ada di kabupaten lainnya, tentu akan berbeda. Makanya kita harus menganalisis budaya positif yang akan diterapkan yang cocok sesuai dengan kondisi sekolah kita. Yang ketiga, pembentukan kesepakatan budaya positif di SMK Negeri Pagelaran Utara. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, di sekolah kita itu ada peraturan. Nah, seyogianya peraturan ini nanti akan dibuat bersama, kemudian akan disepakati bersama, maka akan menjadi budaya bersama. Jadi tidak lagi peraturan itu dibuat oleh sekolah, siswa tinggal menerima. Jadi nanti akan ada aplikasi tentang pembuatan kesepakatan budaya positif. Selanjutnya, menuangkan budaya positif dalam bentuk poster, banner, dan pamflet online. Mau gak mau Bapak Ibu, pamflet-pamflet yang kita tempel itu akan memberikan dampak terhadap si pembaca. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita dapat memperbaiki slogan-slogan positif yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Artinya program ini harapannya nanti akan menjadi program yang utuh, tidak formalitas dan bisa kita aplikasikan. Nah, yang pertama kita akan mengadakan sosialisasi. Nah, hari ini kegiatannya. Kemudian workshop pembentukan struktur panitia aplikasi budaya positif. Dan nanti kita akan melibatkan wali kelas, pembina eskul, kemudian dan guru tentunya. Kemudian workshop presentasi program kerja. Nah, budaya positif ini tidak bisa berjalan di CGP aja. Semua warga sekolah ini mempunyai peranan, termasuk kita sebagai guru. Nanti akan ada proyek budaya positifnya itu mau ngapain. Dan sehingga nanti akan ada workshop presentasi program kerja seperti kita melaksanakan IHT kemarin. Nah, kemudian ada monitoring program. Program kita nanti akan kita cek berkala apakah sudah berjalan. Kalau berhenti berarti ada hambatannya, ada solusinya. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan program. Nah, ini akan kita evaluasi kegiatan kita.
Jadi nanti setelah ada kesimpulan, kita pakai lagi tahun depan. Apa nih yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditambah? Seperti itu. Jadi ini adalah rencana kegiatan aplikasi budaya positif di SMK Negeri Pagelaran Utara. Nah, waktunya kapan? Persiapan bulan November ya. Kemudian workshop ini kalau nanti memang memungkinkan di bulan Desember. Presentasi, kemudian pelaksanaannya kita akan uji coba di semester genap di bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian ada monitoring, itu 2 bulan sekali, evaluasi Juni 2024, kemudian ada pelaporan. Nah, selanjutnya, nah apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau yang kita biasa lakukan adalah hukuman. Ya, jadi penerapan budaya ini kita tidak diperkenankan ada ancaman dan hukuman. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelajari bersama. Harapannya apa, Bapak Ibu? Peserta didik memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan budaya positif berdasarkan motivasi internal dalam dirinya. Jadi bukan takut karena gurunya, bukan takut karena poinnya, bukan takut nanti orang tuanya dipanggil, tapi adalah dia mempunyai motivasi dalam diri untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Nah, tugas kita menciptakan lingkungan. Gimana caranya anak ini biar memiliki kesadaran? Wah, levelnya tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah menjadi kesadaran peserta didik. Nah, ini bisa berjalan kalau kita melakukan kolaborasi menyeluruh dari manajemen, guru, kemudian tenaga administrasi, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Nah, disiplin positif ini menuju ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala arah tindakan. Harapannya dengan adanya budaya positif yang sudah kita sepakati, kita sebagai pendidik menciptakan situasi lingkungan untuk anak mengetahui apa itu budaya positif dan mendukung anak untuk mengaplikasikan budaya positif. Anak itu nanti secara otomatis harapannya adalah mampu bertindak dengan kesadarannya sendiri. Saya harus berangkat jam berapa, pakaian saya seperti apa, kalau saya menjadi petugas itu seperti apa. Jadi harapannya seperti itu Ibu, Bapak. Jadi kita nggak capek lagi untuk ngoper-ngoper anak-anak. Harapannya seperti itu. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang harus kita yakini bersama-sama. Artinya jikalau siswa, guru, kemudian tenaga administrasi ini mempunyai fondasi yang kuat terhadap nilai-nilai yang dimiliki atau nilai-nilai yang diyakini, maka budaya positif bisa kita aplikasikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikannya? Sesuai dengan program pemerintah tentang profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kita bisa buat proja apa nih di poin yang pertama, beriman dan bertakwa. Kita bisa aplikasi berdoa, kemudian sholat duha mungkin bagi yang muslim, sholat berjamaah, kemudian mungkin jika kedepannya memang memungkinkan mau sholat Jumat bersama, nah itu juga bisa. Kemudian ada program kerja bakti sosial mungkin. Nah, ini nanti kita bentuk. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Nah, nanti poin ini yang cocok ini di guru bidang apa? Apakah wali kelas? Apakah pembina eskul? Apakah wakil kesiswaan? Atau
yang lainnya. Nah, ini nanti akan kita berembuk bersama. Nah, kemudian karakter mandiri. Nah, Prof siapa sih yang banyak menekankan karakter mandiri? Nah, itu nanti akan kita bentuk Bapak Ibu. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis bisa nih lewat pembelajaran. Berarti kita harus menyusun perencanaan pembelajaran gimana sih caranya anak-anak ini bisa bernalar kritis. Kemudian di ekskul mungkin. Nah, ekskul mana nih yang dominan dapat melatih anak-anak bernalar kritis? Nah, nanti akan kita musyawarahkan bersama dalam kegiatan workshop. Kebinekaan global. Nah, ini adalah tantangan. Tantangan sekali ini menurut saya. Apalagi anak kita beragam agama, budaya, ras, suku, ya. Jadi harapannya nanti anak-anak bisa saling menghormati antar agama, antar suku. Jadi tidak ada lagi yang suku dominan atau suku yang merasa lebih kuat daripada suku lain. Gotong royong, kita bisa Jumat bersih, kemudian ada petugas tiket, ya. Jadi bisa kita bentuk melalui kegiatan itu. Kemudian kreatif. Kreatif ini bisa di mapel PKWU, kemudian di eskul, ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti harapannya dalam aplikasinya bisa kita kunci nih. Nanti kita pakai 6 poin ini. Nah, 6 poin ini nanti akan kita jabarkan. Begitu. Dalam program kerja aplikasi budaya positif oleh masing-masing peran. Nah, seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan CGP saya, Ibu Dwi Maisaro. Kepada Ibu Dwi, saya persilakan. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Mungkin Bapak Ibu biar semangat kita tepuk-tepuk dulu kali ya. Bapak Ibu silakan berdiri, boleh, biar semangat. Silakan Bapak Ibu, ayo kita berdiri bareng-bareng. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti saya. Saya awali dulu ya. Namanya tepuk semangat. Pasti mulainya begini. Pak dung dung pak dung dung. Dang 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 dang. Pak dung dung pak dung dung. Ding 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 ding. Pak dung dung pak dung dung. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip aha aha. Sip aha aha. Semangat gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya kita bareng-bareng yuk. Tepuk semangat. Pak dung dung pak dung dung. Dang 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 dang. Pak dung dung pak dung dung. Ding 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 ding. Pak dung dung pak dung dung. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip aha aha. Sip aha aha. Alhamdulillah masih semangat ternyata Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rika. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu hanya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan saja. Jadi biasanya siswa-siswi kita contohnya ketika dia ingin melaksanakan upacara hanya ingin biar tidak dihukum gitu ya. Padahal sebenarnya perilaku yang harus kita tumbuhkan adalah supaya siswa menjadi disiplin, ya. Sedangkan yang siswa inginkan biasanya biarin biar nggak dihukum, ayo kita upacara. Nah, gitu ya. Nah, dari situ kita harus mencoba mewujudkan perilaku pada manusia atau perilaku pada peserta didik kita agar tidak hanya untuk menghindari hukuman saja, melainkan dia bisa menumbuhkan budaya positifnya yaitu kedisiplinan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Biasanya siswa-siswi kita hanya ingin yang penting dapat nilai 100 gitu ya. Perkara nanti dia bisa apa enggak, yang penting nilainya 100. Jadi dia itu hanya menginginkan dari segi pujian saja. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi orang yang diinginkan, yaitu menghargai diri sendiri
sesuai dengan nilainya yang diyakini. Nah, di sini harapannya peserta didik kita mampu menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya sendiri supaya apa? Supaya bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian next. Selanjutnya, di sini saat Bapak Ibu sudah memahami ketiga motivasi perilaku pada manusia, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat motivasi apa saja yang ada pada peserta didik kita. Nah, ya, misalnya di sini ketika peserta didik hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja, atau untuk mendapatkan imbalan atau pujian saja, biasanya motivasi yang timbul dari peserta didik kita masih berasal dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian ketika lanjut, ya, kemudian ketika motivasi itu sudah berasal dari percaya diri, rasa ingin meningkatkan motivasi diri, nah itu saja biasanya disebut dengan motivasi eksternal. Seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, sehingga Bapak Ibu berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapat menjadi membuat siswa seperti yang diinginkan dan mampu menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian sebaiknya Bapak Ibu di sini harapannya kita semua tidak menerapkan hukuman kepada murid kita dan tidak memberikan pemberian hadiah yang berlebihan. Biasanya kalau di kelas kan kita gitu ya Bapak Ibu, kalau mau dapat di dalam diri siswa, dia yakin bahwa kenapa dia dapat hadiah karena memang dia cerdas, karena dia memiliki kemampuan, bukan karena ingin mendapatkan imbalan saja, yaitu mendapatkan hadiah. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di sini untuk kebutuhan dasar manusia yaitu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung bagi murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah memahami kebutuhan apa yang mendasari pada murid kita. Kemudian ya, menurut kutipan Ki Hajar Dewantara bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Di sini pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani, di mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memperbaiki pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi harapannya Bapak Ibu, kita diibaratkan sebagai petani yang kita bisa menumbuhkan kecerdasan pada diri murid, kemudian kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan apa yang ada pada diri murid kita. Kemudian selanjutnya, ketika Bapak Ibu memahami kebutuhan apa yang mendasari pada perilaku manusia atau perilaku murid, Bapak Ibu berusaha untuk menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Dan pada hakikatnya Bapak Ibu diibaratkan sebagai seorang petani ya tadi, yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing dari tanaman agar bisa tumbuh subur dan berkembang. Kemudian menurut Dr. William Glasser di sini menerangkan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ya, jadi hidup manusia itu punya tujuan Bapak Ibu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut. Nah, ketika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan bisa tumbuh dengan subur atau tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka biasanya murid kita akan bosan, emosi, kemudian biasanya akan kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, atau biasanya melanggar tata tertib sekolah ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita bisa
menumbuhkan atau bisa memberikan kebutuhan apa saja yang mendasari pada murid kita. Supaya apa? Supaya dia tidak kecewa, supaya dia tidak sedih, kemudian tidak bosan pada saat di kelas. Selanjutnya, ya, 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu menurut Dr. William Geiser itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, kemudian yang keempat kesenangan, dan yang terakhir yaitu penguasaan. Selanjutnya, untuk kebutuhan bertahan hidup di sini contohnya adalah kesehatan, kebutuhan rumah, kebutuhan makan, kebutuhan rasa aman. Bayangkan Bapak Ibu jika siswa kita kalau berangkat sekolah tidak makan, pasti kebutuhan dasarnya tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena pasti lapar pada saat belajar di sekolah, gitu ya. Jadi harapannya kita bisa membantu peserta didik kita untuk memberikan semangat, motivasi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk makan. Kemudian selanjutnya merasa diterima. Contohnya yaitu keinginan untuk memiliki teman, keluarga, dan kelompok di mana dia tergabung. Bayangkan Bapak Ibu jika murid kita menyendiri, sendiri, pasti dia akan kesepian. Maka dari itu dia memerlukan kebutuhan untuk merasa diterima agar mereka bisa berteman dengan siapa aja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan, di mana murid harus diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi harapannya di sini peserta didik kita bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya memberikan mereka kebebasan dengan pendapat mereka. Misalnya kita bisa menerima pendapat kita dan dia bisa bertanggung jawab atas pendapat yang dia sampaikan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu jika hidup kita tidak senang, maka kita pasti akan kecewa, sedih gitu ya Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dengan apa? Yaitu dengan membuat pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajaran yang bervariasi gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa alat peraga. Supaya apa? Supaya peserta didik kita menjadi senang. Jangan lupa juga Bapak Ibu setiap kita belajar seperti yang tadi itu ya, kita berikan les briefing kepada siswa supaya ketika di awal pembelajaran siswa akan menjadi senang seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan. Mereka sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya. Jadi mereka diberikan kesempatan dengan rasa percaya diri untuk dapat memberikan kesempatan membuat keputusan tentang apapun yang mereka inginkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan CGP kami yaitu Ibu Siti Marfuka terkait dengan materi selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang hukuman dan penghargaan serta keyakinan kelas. Tapi sebelum kita memasuki penyampaian ini, ya, saya akan memberikan permainan sebentar dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Bapak Ibu guru mau ditembak nggak? Mau ditembak nggak? Enggak. Mau ditembak ya? Ya. Enggak sampai date enggak ya? Nah, jadi hanya sebuah permainan. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan ini, ya. Ibu, saya lihat ada yang mengantuk soalnya. Oke ya, permainannya seperti apa? Ya, jadi kita akan main tembak-tembakan dengan angka, ya. Oke ya. Nanti kita akan berhitung dari 1 sampai dengan 12 saja ya. Yang banyak-banyak ya. Nanti habis angkanya. Oke ya. Jadi untuk kegiatan SBI kali ini ya, itu kita akan bermain tembak-tembakan. Tembak-tembakannya di mana? Pada saat menghitung kelipatan 2 ya. Ada 2, ada 4, ada 8,
ada 10. Oh ya, ada 6 juga ya. Oh iya. Ada 6, ada 8, ada 10 dan ada 12 ya. Nah, jadi setiap kelipatan pertama itu hanya dor saja ya. Kelipatan berikutnya dor 3 kali ya. Oke ya. Kita bermain dengan angka sambil berhitung ya. Bisa dimulai? Bisa. Diingat ya tadi di mana harus menyebutkan dornya? Iya, di angka genap ya. Angka genap yang pertama hanya 1 kali ya. Genap berikutnya kita tembaknya 3 kali ya. Ya. Supaya yang ngantuk bisa melek lagi. Ya. Kita mulai dari sekarang. 1. Iya. Iya ya. Jadi iya genapnya di angka genap. Oke ya. Ya. Kita berhitungnya bersama-sama ya. Iya. Kita mulai. 1, 2, 3. 1. Iya. Ulangi lagi ya. Iya. Begitu setelah selesai mengucapkan angka 1 dilanjutkan dengan ya ya. Ya, dor yang berikutnya itu 3 kali dor ya. Ya. Nanti boleh ada yang bisa gitu ya. Oke ya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Harusnya kita menyebutkan 3. Oke ya. Diulang lagi. Mau diulang lagi ya? Oke ya. Ulang lagi. Oke ya. Ya, kita fokus dulu ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 3, 7, 9, 11. Oke ya, ada yang bisa Ibu nanti ya. Oke ya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah bertambah lagi semangatnya. Oke ya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan ya. Seperti yang sering kita lakukan pada siswa ya. Pada saat siswa kita melakukan kesalahan, biasanya ya, contohnya terlambat mengikuti apel pagi, terlambat masuk ke dalam kelas ya. Ya, kita sering berikan hukuman ya. Biasanya ada hukuman kan ya Bapak Ibu ya. Ya, biasanya hukuman. Ayo, silahkan ambil sapu kemudian bersihkan lingkungan ya. Ya. Iya ya. Kemudian ayo silahkan lari keliling lapangan 10 kali seperti itu ya. Ya, jadi ada bentuk hukuman yang secara fisik ya. Ada juga yang hanya sekedar motivasi ya. Ya, motivasi yang kita lakukan dengan memberikan arahan ya. Ya. Kemudian ya, untuk hukuman itu biasanya kan bersifat tidak terencana ya. Kita tidak tahu siswa mana yang akan kita hukum ya. Karena kejadiannya itu biasanya sesuai dengan kondisi yang terjadi ya. Di pagi hari misalnya ya. Kemudian pada saat setelah istirahat seperti itu ya. Jadi hukuman itu tidak terencana ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau kamu nanti tidak ada kesepakatan ya. Jadi kalau kamu nanti terlambat masuk kelas akan saya hukum ya dengan apa misalnya, kan tidak ada kesepakatan biasanya. Jadi itu sifatnya situasional ya, sesuai dengan kondisi yang ada ya. Biasanya kita memberikan hukuman sesuai dengan oh ini ruangan belum begitu bersih. Oh iya, kamu terlambat masuk kelas, jadi ibu hukum membersihkan ruangan ya, seperti itu. Dan itu tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian hukuman yang diberikan itu biasanya berupa fisik ataupun psikis ya. Ya, kalau fisik, ya mungkin siswa mungkin ya fisiknya yang kita hukum ya, seperti berlari atau memberikan hukuman yang membersihkan ruangan dan sebagainya ya. Kemudian ada yang bentuknya motivasi. Motivasi ini kan biasanya kita melihat kondisi siswa ya. Siswa ini anak yang bandel atau bukan ya?
gitu kan. Tidak semua siswa kan bandel, ya. Nah, jadi biasanya yang berupa kata-kata atau motivasi itu kita sesuaikan dengan siswanya, ya. Nah, tetapi pada saat kita memberikan hukuman yang bersifat motivasi, ya, sering kita menggunakan kata-kata. Kata-kata itu mungkin bisa sesuatu yang menyakitkan juga, ya. Ya, jadi itu bisa merupakan suatu hukuman kepada siswa. Nah, kemudian, ya, selain hukuman yang sering kita lakukan kepada siswa pada saat mereka melakukan kesalahan, ya. Nah, tak lupa juga pada saat kita belajar. Pada saat kita belajar, kita memberikan penghargaan kepada siswa. Kita pernah melakukan sesuatu tentunya, ya, tidak hanya siswa saja. Pada saat kita melakukan sesuatu, kemudian hal itu dipandang baik, ya, tentunya kita akan mendapat penghargaan. Setelah kita mendapat penghargaan, tentunya kita akan termotivasi untuk melakukan hal baik berikutnya. Sama juga dengan siswa. Jadi pada saat mereka melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif, ya, pada saat pembelajaran di kelas, ya, pada saat mereka berada di lingkungan sekolah, ya, kita kasih penghargaan kepada mereka. Penghargaan itu tidak harus bersifat materi, ya, ya. Kita melakukan pujian kepada siswa. Nah, kamu hari ini hari ini kamu memberikan contoh yang baik sekali pada teman-teman, ya, seperti itu. Nah, jadi penghargaan yang kita lakukan berupa pujian kepada siswa itu akan meningkatkan motivasinya karena mereka merasa dihargai. Jadi itu berupa hukuman dan penghargaan. Mudah-mudahan nanti setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita akan belajar bagaimana cara menghukum siswa dengan cara yang positif, ya. Kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan kepada siswa supaya siswa lebih memiliki motivasi yang bagus lagi. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin ini istilah yang baru kita dengar, ya. Padahal sebenarnya kita sudah melaksanakan hal seperti ini, ya. Jadi mungkin yang ada di sekolah kita itu adalah bentuknya peraturan, ya. Peraturan yang ada di sekolah berkaitan dengan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah, yaitu murid dan guru. Nah, untuk keyakinan kelas ini, ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi bisa kita buat, ya. Kemudian itu berdasarkan latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara, ya. Kemudian guru berperan mendampingi murid dalam membentuk keyakinan kelas dengan menggali pendapat murid, kemudian melakukan eksplorasi mencapai kelas impian, ya, sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan harapan kita juga. Kemudian mengubah ide menjadi keyakinan kelas, ya. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas tersebut, ya, kemudian keyakinan kelas itu harus diyakini sebagai keyakinan kelas dan dilakukan refleksi secara rutin. Kenapa? Karena, ya, ini timbulnya dari pelanggaran yang sering dilakukan, ya, sifat manusiawi murid ataupun guru itu sering melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, ya. Nah, kemudian kesalahan itu kan itu sifatnya manusiawi, tidak direncanakan, ya. Nah, tetapi itu dinilai sebagai sesuatu yang salah. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya pelanggaran maupun kesalahan, ya, kita harus melakukan refleksi secara rutin. Apakah peraturan yang ada di sekolah kita itu masih bisa dijalankan, ya, atau kita ubah menjadi keyakinan yang lain. Nah, kemudian keyakinan kelas nantinya akan menjadi keyakinan sekolah, sehingga akan menghasilkan budaya positif di SMK Negeri Pagelaran Utara, di mana keyakinan sekolah dibuat oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak
terpaku pada seseorang atau mungkin pejabat sekolah yang membuat keyakinan tersebut, tetapi itu adalah hasil kesepakatan dari semua warga sekolah. Kemudian bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah? Kemudian kita berangkat dari persoalan-persoalan yang membuat kita khawatir. Tentang apa itu? Sesuatu yang membuat kita khawatir. Di sini ada beberapa contoh hal-hal yang membuat khawatir, ya. Nah, diantaranya yang pertama yaitu siswa tidak datang tepat waktu, ya. Kemudian pakaian tidak rapi. Kemudian pada saat menggunakan laboratorium, ya, itu belum sesuai dengan jadwalnya. Kemudian seragam yang tidak rapi, ya. Kemudian rambut belum rapi juga. Kemudian tidak percaya diri saat menjadi petugas upacara. Kemudian yang satu lagi ada belum optimal pada saat baris berbaris. Nah, ini merupakan satu kekhawatiran, ya. Kekhawatiran yang sering kita alami, ya. Kita lihat kepada apa yang dilakukan oleh siswa kita, ya. Bentuknya seperti apa kekhawatiran ini? Kenapa? Karena kekhawatiran ini itu membuat kondisi kegiatan belajar, mengajar di sekolah maupun kegiatan yang lain itu berjalan seperti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian hasil yang diharapkan seperti apa, ya? Supaya kekhawatiran yang terjadi di sekolah kita, ya, itu sesuai dengan harapan kita, maka kita harus membuat keyakinan, ya. Keyakinan seperti apa? Keyakinan ini itu berawal dari peraturan sekolah yang sudah ada di sekolah kita, ya. Tetapi bisa kita lakukan lagi sesuai dengan kondisi kekhawatiran yang terjadi. Jadi pada saat siswa datang tidak tepat waktu, ya, maka keyakinan yang bisa kita buat, ya, sesuai dengan harapan kita, yaitu guru dan siswa datang tepat waktu dan masuk pukul 7.15 seperti itu. Nah, kemudian kekhawatiran lagi yang lain, ya, supaya pakaian tidak rapi itu tidak menjadi kekhawatiran, ya. Jadi kita buat lagi keyakinannya. Guru dan siswa memakai seragam yang ditentukan. Misalnya pada saat hari Senin, guru memakai pakaian pemda. Kemudian supaya rapi lagi, siswanya harus menggunakan seragam putih abu-abu. Nah, selanjutnya begitu juga dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, ya. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran yang terakhir, ya, yaitu belum optimal dalam baris berbaris. Apa yang bisa kita lakukan supaya kegiatan ini bisa berhasil? Jadi salah satunya yaitu ada latihan upacara, kemudian ada juga latihan baris berbaris atau PBB. Kemudian dari kekhawatiran kita menggali harapan yang kita inginkan dengan mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian kita masukkan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita yakini oleh warga sekolah. Keyakinan sekolah akan membentuk budaya positif di sekolah yang disusun oleh warga sekolah untuk warga sekolah, bukan dibuat sepihak oleh sekolah, sehingga warga sekolah akan merasa memiliki peraturan yang disepakati secara bersama-sama. Jadi bukan keinginan siapapun, ya. Jadi itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Sesuatu yang sudah disepakati bersama tentunya akan dijalankan dengan ikhlas dan senang hati tanpa paksaan dari siapapun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kegiatan ini, ya, kita nanti akan bisa membentuk keyakinan seperti apa yang dapat kita terapkan di sekolah kita supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah bisa berjalan dengan tertib dan nyaman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lanjutkan dengan penyampaian yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Pusi Anita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu. Saya di sini hanya sharing ya Bapak Ibu, mohon izin. Kita di sini sharing untuk istilahnya memajukan atau perbaikan dari sekolah kita bersama. Jadi saya melanjutkan materi yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi sebaiknya guru itu dalam posisi yang seperti apa, nanti kita lihat bersama ya. Jadi 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang berikutnya pemantau dan teman, selanjutnya manajer. Nah, dalam posisi penghukum ini, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan hukuman ini biasanya menerapkan kata-kata patuhi aturan sekolah, kamu salah, seperti itu. Jadi membuat anak menjadi takut dan sangat-sangat merasa bersalah. Selanjutnya, nah nih, jadi dari hasil guru dalam posisi penghukum ini, murid akan merasa marah, dendam, dan mungkin akan lebih agresif. Biasanya akibatnya itu yang terlihat ya, biasanya dia melampiaskan dengan cara mencoret-coret mungkin, atau melakukan hal-hal di luar kebiasaannya karena akibat dari dendam atau amarahnya. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya dalam posisi ini guru akan bersikap lemah lembut, tapi di sini membuat siswa atau murid itu menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, kemudian menjadi rendah diri. Misalnya yang dia katakan atau guru tersebut mengatakan bahwa ibu kecewa ya Nak dengan kamu, atau berapa kali ibu harus kasih tahu kamu tentang kesalahan yang sudah kamu lakukan. Terus kemudian bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu peristiwa yang sudah kamu lakukan ini. Jadi kan merasa anak merasa rendah diri dan sangat-sangat merasa bersalah. Nah, jadi murid merasa bersalah. Ya tadi salah satunya mengecewakan gurunya. Terus kadangkala menahan perasaan dan menumbuhkan amarah, dan murid menjadi tertekan. Posisi yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Nah, biasanya posisi ini disukai sama murid-murid karena berupaya mengontrol murid secara persuasi, kemudian memposisikan diri sebagai teman bagi siswa. Di dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti muridnya. Biasanya posisi ini menunjukkan dampak yang positif, yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi dampaknya apa? Yang negatifnya, yaitu tadi siswa menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Misalnya yang dikatakan oleh si guru yang berposisi teman, ayo bantu bapak Nak. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak kemarin. Jadi dia memposisikan diri sebagai teman. Nah, jadi hasilnya anak-anak merasa senang dan akrab terhadap guru tersebut. Itu positifnya, tapi ya itu tadi negatifnya anak menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Kemudian posisi pemantau yaitu mengawasi ya. Di sini pada saat mengawasi ada tanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kita awasi adalah murid kita sendiri. Yaitu posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Dia biasanya menyatakan peraturannya apa, tidak akan melakukan kesalahan. Kemudian
sanksi dan konsekuensi yang sudah kamu lakukan nanti apa? Siswa dapat mengerjakan sesuatu jika hanya dipantau guru. Jadi hasilnya anak akan merasa ya bahwa karena dipantau dia harus melaksanakan seperti itu. Tidak dapat melihat arti dari sebuah peraturan karena hanya yaitu tadi nggak merasa diawasi dan dipantau. Jadi dia tidak pernah menjadikan di dalam dirinya peraturan itu bisa keberlanjutan untuk menjadi karakter atau membangun karakter si siswa tersebut. Nah, posisi manajer ini adalah harapan dari kita semua. Harapannya seorang guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Di sini kita tidak hanya berpangku atau mendominasikan guru saja. Di sini kita bersama-sama antara guru dan murid melakukan dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Jadi di sini si guru yang bersifat manajer ini nanti akan memberikan solusi dan anak akan merasa dihargai. Misalnya nanti dia akan menyatakan bahwa kamu bisa memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya? Dan solusi apa yang bisa kamu lakukan? Jadi meminta pendapat dari siswa, tidak hanya mendoktrin bahwa kamu harus seperti ini. Biasanya kan guru seperti itu. Nah, harapannya nanti kita semua bisa melaksanakan guru dalam posisi manajer. Nah, jadi dalam posisi manajer seorang guru, diharapkan nanti murid akan lebih bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Terus kemudian dia sadar akan kesalahannya dan murid akan belajar komitmen. Jadi tidak tergantung pada peraturan karena sudah melekat pada dirinya masing-masing. Dan diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama karena dia sudah sadar. Memang lumayan ya Bapak Ibu dalam hal ini memang perubahannya kita pelan-pelan, nanti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah penyelesaian kasus ya yang bisa dilakukan oleh guru dalam posisi manajer. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan guru dan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang apa yang sudah mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, validasi identitas atau menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan meyakini keyakinan. Next, Bu. Enggak, aku lepas sepatu set, bro. Nah, jadi menstabilkan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, jadi di sini kita akan mengubah identitas murid yang gagal menjadi sukses. Jadi di sini kita tidak boleh mengkritik anak. Jadi di sini nanti guru akan menyatakan pernyataan bahwa, nah, semua orang bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menjudge bahwa kamu salah. Jadi menstabilkan atau mengembalikan identitasnya menjadi benar. Terus manusia tidak sempurna dan nantinya kesalahan itu harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi menyadarkan si anak yang berbuat salah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Jadi guru memberikan stimulus, mengakui atau mengenali kebutuhan si anak,
disampaikan dengan nada tidak memojokkan dan tidak menghakimi. Jadi siswa kadang kalau sudah melakukan kesalahan, apalagi misalnya berantem ya Bapak Ibu, itu yang ada adalah emosi, baik yang salah atau yang korbannya. Jadi di sini kita harus membuat dia mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, jadi kesalahan itu pasti ada alasannya. Kemudian pasti memang ada yang harus dipertahankan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi selanjutnya anak harus memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Sudah dijelaskan tadi bahwa setiap kelas seharusnya sudah mempunyai keyakinan kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar oleh siswa. Misalnya tadi kasus terlambat ya. Apa yang sudah kalian yakini? Nah, bagaimana cara supaya kamu bisa melakukan keyakinan kelas tersebut? Nah, jadi anak di sini memang dituntut untuk bisa mencari solusi dalam kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, dan guru pun mendampingi secara optimal terhadap kasus-kasus yang ada pada siswa. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyampaikan materinya, di mana dalam kegiatan ini kita berangkat dari kekhawatiran atau berangkat dari hal-hal yang kurang baik yang ada di lingkungan kita. Setelah itu kita berupaya bagaimana yang kurang baik itu biar tidak berkembang, yaitu dengan cara membentuk keyakinan kelas. Nah, setelah ada keyakinan kelas, kita sebagai guru bukan sebagai penghukum, bukan sebagai rekan, tapi kita sebagai manajer. Nah, apabila dalam aplikasi budaya positif ini terjadi pelanggaran, maka penyelesaian kita adalah bukan dengan hukuman, tapi dengan segitiga restitusi. Jadi, harapannya kegiatan di SMK Negeri Pagelaran Utara ini yang pertama adalah terencana, setelah terencana terarah, kemudian terukur keberhasilannya. Nah, acara sesi selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin memberikan komentar atau sesi tanya jawab. Saya persilakan. Monggo. Oke, Bapak Al-Hadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu di depan, ibu-ibu yang luar biasa. Saya sedikit tertarik dengan salah satu istilah baru, yaitu keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana siswa kita ini dapat mengikuti keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu bisa dijelaskan seperti apa keyakinan kelasnya. Ini dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya persilakan. Monggo. Saya berpindah sebentar. Iya, boleh. Ibu semuanya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Ini sebagai salah satu kegiatan positif ya. Tadi pertanyaannya bagaimana siswa kita dapat mengikuti keyakinan kelas ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di lingkungan sekolah, dan itu terbentuk dari kesepakatan warga sekolah. Siswa maupun guru ya,
itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ada bentuk-bentuk kekhawatiran yang ada di sekolah ya. Contohnya tadi siswa terlambat masuk ke kelas maupun siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, untuk kekhawatiran seperti ini ya, kita bisa sampaikan di kelas ya. Di kelas, kebetulan di kelas itu mungkin ada siswa yang sering datang terlambat ya. Nah, mungkin ada 1 ataupun 2 orang yang sering melakukan hal tersebut. Nah, kita sampaikan di kelas bahwa sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita itu akan membuat proses kegiatan belajar di sekolah menjadi tidak nyaman dan tidak aman ya. Ya, karena apa? Pasti nanti ada proses-proses di mana guru harus melakukan ya hukuman ataupun sejenisnya kepada siswa tersebut. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, mari kita buat kesepakatan di dalam kelas. Supaya apa? Supaya bentuk-bentuk kekhawatiran maupun kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh guru dan siswa itu tidak akan terulang kembali ya. Nah, kita evaluasi apa yang sering kita lakukan pelanggaran. Yang sering kita lakukan pelanggaran, yang contohnya tadi itu ya, terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, supaya hal tersebut tidak terulang kembali, mari kita buat kesepakatan dengan siswa ya. Siswa kita tanya, apa yang terjadi tadi pagi? Mereka akan menjawab, saya terlambat masuk ke dalam kelas ya. Nah, adakah sesuatu yang bisa dilakukan untuk tidak mengulangi ya, untuk tidak mengulangi tidak masuk kelas dengan tepat waktu ya. Jadi kita buat kesepakatan dengan mereka. Mereka pasti akan memberikan solusinya. Apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat masuk ke dalam kelas ya. Nah, kita buat kesepakatan. Mereka akan menyepakati bahwa masuk ke dalam kelas itu harus tepat waktu ya. Tetapi itu bukan kita yang menyampaikan ya. Bukan kita yang menyampaikan, tetapi itu adalah kesepakatan dari siswa di dalam kelas. Nah, setelah terjadi kesepakatan bahwa masuk ke dalam kelas itu harus tepat waktu, karena itu merupakan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, mereka akan melaksanakan dengan senang hati ya. Tidak ada paksaan dari siapapun ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah disepakati itu akan dijalankan sesuai dengan keyakinan mereka ya, bahwa untuk bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah itu harus datang tepat waktu, dan itu bukan paksaan dari Bapak Ibu guru, tetapi sudah merupakan suatu hal yang disepakati ya. Insya Allah karena itu merupakan kesepakatan yang sudah mereka buat, mereka akan menjalankan dengan senang hati seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya buat kita semua, motivasi ya. Oke, terima kasih kepada Bu Siti yang telah menjawab bagaimana siswa kita, bagaimana meyakinkan siswa kita untuk melaksanakan kegiatan kelas. Oke, selanjutnya adakah yang lain, Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Oke, Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau respon terhadap kegiatan sosialisasi budaya positif kepada rekan-rekan CGP, saya persilakan. Sebagai bahan evaluasi ke depannya mungkin harus bagaimana, atau penerapan programnya bagaimana. Monggo. Oke, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tadi presentasinya luar biasa dari ibu-ibu hebat di depan sana. Di sini saya pengen ada masukan sedikit. Akhir-akhir ini banyak yang kita lihat di berita bahwa banyak tentang kasus bullying yang itu sebenarnya bukan anak-anak yang bodoh,
tapi itu anak-anak yang pinter. Contohnya yang di Cilacap itu, beliau adalah tahfiz Quran yang pertama. Terus yang kedua dia adalah juara 1 tingkat provinsi karate. Tapi kenapa ya istilahnya? Di sisi lain kasus bullying itu malah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi saya kasih masukan aja supaya nanti program CGP ini nanti bisa mengcover itu bahwa tidak akan terjadi di sekolah kita. Karena kalau itu terjadi, yang pertama itu akan membuat trauma dari siswa, terus yang kedua dari sekolah, ya, terus yang ketiga mungkin dari dewan gurunya itu lebih ekstra lagi untuk menghadapi kasus bullying itu. Nah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam aksi nyata penerapan budaya positif, kita menghentikan, mencegah namanya proses bullying ya, baik bullying verbal ataupun secara fisik ya. Nanti kita masukkan dalam program kerjanya bahwasanya kita akan menghentikan akan membuat gerakan anti bullying. Nanti kita akan koordinasi dengan konseling mungkin gerakannya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu yang positif dari kami CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan budaya positif ini dapat kita terapkan. Saya selaku moderator sekaligus anggota CGP mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan.